Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Saya akan mempresentasikan tentang sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nilu Wahyuni Dewi dengan NIM 22-12-011034, kelas 3B. Untuk menentukan karya mana yang tergolong dalam sastra zaman peralihan Hindu-Islam itu sukar sekali. Pertama, sastra Melayu lama pada umumnya tidak ada nama pengarangnya. Yang kedua, sastra Melayu lama tertulis dalam huruf Arab. Ini berarti sesudah Islam masuk pada huruf Jawi diciptakan, sastra Melayu lama baru lahir. Ketiga, hasil sastra Melayu yang dianggap tertua, Hikayat Sri Rama, juga tidak sunyi dari pengaruh Islam karena salah satu versinya menceritakan bahwa Nabi Adam memberikan kekuasaan kepada Rawana yang sedang bertapa. Dalam Hikayat Pladuk Jenaka yang tergolong dalam sastra rakyat juga diceritakan bahwa Pladuk menjadi hamba Nabi Sulaiman dan Syaikh Alim di Rimba. Keempat, semua hasil sastra zaman peralihan berjudul hikayat, dan hikayat ini sendiri adalah kata Arab yang berarti cerita sastra manakah yang tergolong dalam sastra zaman peralihan. Pada presentasi kali ini akan dibicarakan 14 hikayat yang berasal dari zaman peralihan Hindu-Islam. Yang pertama ada hikayat Puspawiraja. Hikayat Puspawiraja atau Hikayat Bispuraja ialah cerita yang populer sekali. Plotnya dengan sedikit perbedaan dapat ditemukan kembali dalam Hikayat Bakhtiyar dan Hikayat Maharaja Al-Dalam, Hikayat 1001 Malam, dan cerita rakyat di Kashmir. Dan Sri Lanka juga ada cerita yang menyerupai cerita ini. Pengaruh Jawa sangat besar sekali. Memasang ditulis masang, memerintah ditulis merintahkan, kata-kata Portugis tidak ada sama sekali. Dewa masih dipanggil Dewata Mulia Raya. Hikayat ini dikatakan berasal dari Thailand. Van den Toek, demikian juga R.O. Winstead, tidak percaya kepada kemungkinan ini. Pertama, dalam hikayat ini tidak terdapat kata-kata Thailand atau gelar yang berasal dari Thailand. Kedua, hikayat ini mempunyai persamaan yang sangat dekat dengan versi Paris Indianya. Ketiga, plotnya yang menceritakan musibah selepas kanak-kanak memegang buruk kecil, mungkin berasal dari bahasa Pali. Kemudian yang ketiga ada hikayat Parang Puting. Hikayat Parang Puting adalah sebuah hikayat yang masih kuat dipengaruhi oleh Hindunya. Dewa yang maha kuasa ialah Batara Kala dan dunia diperintah oleh raja-raja yang turun dari kahyangan. Sayembara juga diadakan untuk memilih suami untuk Tuan Putri. Biarpun begitu, naskah yang sampai kepada kita adalah naskah yang muda. Winstead pernah membicarakan sebuah naskah yang ditulis di Singapura pada tahun 1920. Dewan Bahasa dan Pustaka juga ada menerbitkan satu naskah yang tersimpan di Museum Negara Kuala Lumpur. Yang ketiga ada hikayat Langlang Buana. Hikayat ini mungkin sudah tua usianya. Perkataan Arab yang terdapat di dalamnya jauh lebih sedikit daripada hikayat Sri Rama yang versinya menurut H.C. Kinkert. Hikayat ini tertulis dalam bahasa Melayu yang masih murni. Mungkin pada masa orang Melayu masih belum mengenal bentuk syair Arab. Dalam hikayat ini terdapat banyak pantun dan sloka, tetapi syair tidak ada sama sekali. Kemudian selanjutnya ada Si Miskin atau Hikayat Mahakarma. Naskah hikayat ini agak banyak juga. Di Museum Jakarta ada 5. Di Leiden ada 2, dan di London ada 1. Hikayat ini sangat populer, pernah beberapa kali diterbitkan. Biarpun hikayat ini ada mengandung pantun yang menyentuh tentang orang, Narsani dan Belanda,
Ia masih termasuk hikayat zaman peralihan yang awal-awal. Perkataan Arab tidak banyak, tetapi ada 3 motif Hindu terdapat dalam hikayat ini, yaitu yang pertama, ahli nujum yang curang. Kedua, 2 saudara berpisah yang perempuan diambil istri oleh putra raja. Yang ketiga, nahkoda yang loba, mengambil istri dan harta orang lain. Selanjutnya ada hikayat Bermasyahdan. Hikayat Bermasyahdan adalah hikayat yang istimewa. Istimewa karena ia ada menyebut nama pengarangnya. Sastra lama biasanya tidak berisi nama pengarangnya. Salah satu naskah Jakarta koleksi JSD 11 menyebut seorang yang bernama Syekh Abu Bakar bin Omar sebagai pengarangnya. Diceritakan juga bahwa pengarang ini berumur 128 tahun dan sudah hidup sejak zaman Nuh. Naskah ini bertarik 28 HB April 1858. Naskah Leiden memberi nama pengarang sebagai Syekh bin Abu Bakar. Naskah Jakarta Batgen 216 yang berasal dari Bengkulu juga menyebut Syekh bin Abu Bakar sebagai pengarang. Winstead berpendapat hikayat ini berasal dari abad ke-15 pada masa pemerintahan Malaka. Selanjutnya ada hikayat Indraputra. Hikayat Indraputra adalah sebuah hikayat yang sudah tua usianya, dan hikayat ini juga terdapat dalam bahasa Makassar, Bugis, Aceh, dan di dalamnya ada bahasa Cham di Indochina. Menurut SWR Mulyadi yang telah membuat disertai tentang hikayat ini di Universitas London 1980, hikayat pernah disebut di dalam 3 karya lain. A.S. Nurdin, A.R. Raniri pernah menulis dalam kitabnya Syariat Al-Mustaqim 1634 bahwa kitab yang tua dan berguna pada syarak seperti hikayat Sri Rama dan Indraputra dan barang sebagainya, jika tiada dalamnya nama Allah. Di dalam karya lain yaitu Bustanu Salatin 1637 diingatkan bahwa barang siapa yang beranak laki-laki atau perempuan jangan diberi nama membaca hikayat yang tidak berfaedah seperti hikayat Indraputra karena hikayat itu nyata dustanya. Kemudian ada hikayat Syekh Qobat. Hikayat Syekh Qobat atau Syekh Al-Kamar pernah disebut Wensley dalam buku tata bahasanya tahun 1736. Naskah ini sedikit sekali. Meneliti isinya berdasarkan naskah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, hikayat ini merupakan saduran bebas atau dari hikayat Indraputra. Mungkin juga ia berasal dari sumber yang sama. Kemudian ada hikayat Quraisy Mengindra. Menurut R.O. Winstead, hanya 1 naskah saja yang dikenal. Naskah tersebut telah dicetak di Singapura. R.O. Winstead rupa-rupanya tidak mengenal hikayat Quraisy yang tersimpan di Museum Jakarta. Mula-mula, ia juga ragu apakah hikayat Quraisy adalah judul lain bagi hikayat Quraisy Mengindra. Tetapi setelah menemukan gelar seperti Sultan di Padang, Saujana Halam, dan bentuk halam untuk alam, kesangsian ia bilang di Museum Jakarta ada 2 naskah hikayat Quraisy. Selanjutnya ada hikayat Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan adalah contoh hikayat zaman peralihan yang baik. Motif-motif Hindu seperti mengembara untuk mencari buruan. Di Perpustakaan Museum Pusat di Jakarta ada 6 naskah hikayat ini. Dalam 1 daripadanya sudah diterbitkan oleh Balai Pustaka. Naskah ini sama saja. Hikayat ini juga pernah dicap dengan batu di Singapura pada tahun 1310 dan tahun 1323 Hijriah. Dalam bahasa Aceh juga ada saduran hikayat ini.
Kemudian ada Hikayat Jaya Lengkara. Hikayat ini termasuk salah satu naskah Melayu yang disebut oleh Wendley dalam naskahnya pada tahun 1736. Naskah hikayat ini tidak banyak, kecuali hikayat Makdam dan Makdim, yang merupakan satu versi dari hikayat ini dan satu fragmennya yang tersimpan di Jakarta. Yang terkenal ialah naskah yang tersimpan di Perpustakaan Kebangsaan Singapura. Naskah Singapura ini disalin pada 15 HB. Pemiliknya ialah seorang yang bernama Muhaiddin dari Kampung Malaka. Winstead pernah membuat ringkasan cerita hikayat ini. Selain ruminya, juga terdapat di Perpustakaan Ras London. Selanjutnya ada Hikayat Nahkoda Muda. Hikayat Nahkoda Muda yang juga dikenal dengan nama Hikayat Srihisara atau Hikayat Raja Ajnawi adalah sebuah hikayat yang sangat menarik bagi orang Eropa. Cerita-cerita rakyat di India dan orang Singles di Sri Lanka juga ada yang mengisahkan cerita ini. Ada dua naskah hikayat ini. Naskah Leiden tertulis di Batavia pada tahun 1825. Naskah Jakarta adalah salinan yang dibuat oleh W.M. Downsler pada 29 November 1860 berdasarkan sebuah naskah yang disalin di Makassar pada tahun 1814. Naskah Jakarta ini telah diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934, tetapi nama watak-wataknya telah disesuaikan dengan naskah Leiden. Selanjutnya ada Hikayat Ahmad Muhammad. Hikayat Ahmad dan Muhammad yang juga berjudul Hikayat Serangga Banyu atau Hikayat Sukarna dan Sukarni mungkin pada suatu masa dahulu ialah sebuah hikayat yang populer. Naskahnya banyak dan berbeda-beda pula isinya untuk dijadikan dasar pembicaraan. Kemudian ada Hikayat Syah Mardan. Hikayat Syah Mardan yang juga dikenal dengan nama Hikayat Indrajaya dan Hikayat Bage Ramadan Taraja adalah sebuah hikayat yang populer dan pernah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Nusantara, misalnya Jawa, Makassar, Bugis, dan Sasak pada tahun 1736. Wendley sudah menulis bahwa hikayat ini adalah suatu cerita khayalan yang disusun untuk hiburan anak-anak supaya mereka gemar membaca. Mungkin kata Wendy Holden 1845 memasukkan petikan yang panjang sekali dari hikayat ini ke dalam bunga rampai yang disusunnya. Yang terakhir ada Hikayat Isma Yatim. Hikayat ini sudah 2 abad usianya. Valentich sudah menyebutnya pada tahun 1726. Kemudian Wendley menyebutkan pada tahun 1736. Pada tahun 1825, Rodra van Eysinga sudah menerbitkannya pada tahun 1825 di Jakarta. Kemudian hikayat ini dicetak pula di Singapura. Bagi kanak-kanak yang belajar dalam sekolah-sekolah Melayu, bagian 1 sajak 7, bilakah hikayat ini mula-mula dicetak di Singapura? Tidak dapat diketahui, hanya saja pada tahun 1912 ia sudah mengalami cetakan yang kelima. Menurut Wendy, bahasa hikayat ini tersangat indah, tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh R.O. Winstead. Winstead mengutip suatu adegan hikayat yang dikatakannya penuh dengan ungkapan-ungkapan yang bukan Melayu. Itu dia tadi presentasi mengenai sastra-sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Saya Nila Wahyuni Dewi. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.